Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa manazilina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ilaha anta maqsudana wa la tawqqa lana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa iftah 'alaina fathan qariba. Nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni aqim sholata li dzikri. Sadaqallah. Wa qala al-ulama wa ulama bismillahirrahmanirrahim awwaluddin ma'rifatullah. Kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah. Kepada Nabi kita bersolat dan salam, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak semuanya harus berada lebih tinggi dan di atas kursi, karena memang disuruh duduk dan disiapkan mejanya seperti ini. Kalau kurang adab dan kurang sopan dari segi adat istiadat atau budaya atau agama, kepada Allah saya serahkan dan ampun, astagfirullah. Kepada Bapak semuanya saya aturkan mohon maaf sedalam-dalamnya. Perkenalkan, nama saya sebagaimana disampaikan oleh imam kita tadi, Nur Hadi. Nur artinya cahaya, Hadi artinya petunjuk. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan ini menjadi cahaya yang menunjuki kepada jalan yang benar, insyaallah. Dan alhamdulillah, seandainya ada penyampaian saya nantinya yang membawa nilai-nilai kesesatan atau keliruan, kita mohon perlindungan Tuhan Allah agar kita tidak sampai tersesat. Biarlah saya yang tersesat, jangan sampai dulu sesat dan menyesatkan. Walaupun saya di Pekanbaru, apalagi di kampus UIN, terkategori orang yang sesat. Jadi siap-siap Bapak Ibu akan mendengarkan ceramah orang yang sesat. Ini tidak tahu dari mana saya sesatnya, tapi katanya saya sesat. Saya sendiri juga tidak tahu kalau saya sesat. Tapi ketika dibilang sesat saya senang, karena Nabi Muhammad juga dulu dibilang sesat juga. Dibilang gila, saya senang, karena Nabi Muhammad dulu dibilang gila dan sebagainya. Tapi tentu tidak serta-merta seperti itu. Oke, Allah, ini pertemuan perdana dan insya Allah kedepannya setiap saharnya, setiap bulannya, di minggu terakhir insya Allah dengan izin Allah kita akan bertemu dengan cerita-cerita masalah agama. Sebelum kita cerita kepada lebih lanjut, asal saya dari Sumatera Utara, campuran, ada Melayunya, ada Jawanya, ada Medannya. Kalau marga-marganya Nasution, seperti itu ya. Istri saya orang kita dari Paris, yaitu Pariaman sekitar. Saya lama juga di Padang, dapat di Padang juga Pekanbaru. Tinggal saya tak jauh dari sini, nyebrang Subratas masuk ke Teropong sampai ke Ciptakarya. Jadi dari Ciptakarya dekat, insyaallah dari sini. Oke, biasanya barangkali perkenalan. Kalau masalah pendidikan sudah capek sekolah. Sampai saat ini di Riau ini gelar yang paling panjang masih saya. Ada 7 gelar, 8 gelar. Capek sudah. Kalau sekolahnya kan. Tapi kalau belajar saya tetap belajar. Tiap hari saja. Tadi saya belajar. Dari tadi malam saya belajar. Bertemu dengan para habaib, bertemu dengan para ulama. Kalau dulu ketika di bangku kuliah kita bertemu dengan para ilmuwan yang sifatnya akademisi. Lalu setelah saya lulus tahun 2018 selesai semuanya, saya belajar dengan yang tidak dipadami. Bertemu dengan para habaib, bertemu dengan para ulama, bertemu dengan para tuan guru, bertemu dengan para masyayikh. Tadi saya bertemu dengan seorang habib dari Jakarta,
Bayangkan dari Jakarta kemari jalan kaki. Nah, jalan kaki. Ya artinya dia berjalan kaki, tapi nanti ada saja orang yang numpangin dia. Nah, tujuan dia mau ke Medan, jalan kaki juga. Ketika tadi kami datang menjumpai majelis kami terkejut karena tidak ada info, tidak ada telepon atau datang. Hah, namanya Habib Helmi, kan begitu. Jadi terkejut. Dan memang dia orangnya kayak gitu, sama dimiliki dengan orang gila, orang gila juga. Kau bayangkan dari Jakarta kemari jalan kaki, masuk akal nggak? Tapi memang dia jalan kaki dan dia tidak bawa kendaraan, nyampe kemari. Kapan Habib dari Jakarta? Kemarin lusa, berarti 2 hari yang lalu kan? Nyampe, jalan, iya jalan. Ya memang dia jalan dari rumah itu jalan. Tapi ada aja orang yang numpangin. Allah Al-Musa. Dia juga dibilang orang gila juga. Dibilang orang sesat juga. Habib, kalau bahasa ilmu akidah atau ilmu tauhidnya namanya wali majid. Wali yang disembunyikan oleh Allah. Jadi bentuk seperti orang gila. Ada guru saya Bapak Ibu di Jalan Pahlawan Kerja. Mana Pahlawan Kerja? Situ ya. Nah, Jalan Pahlawan Kerja. Orang Taruh. Marganya Lingga. Dia kerjanya ngasih makan orang gila. Itu kerjanya. Yang dia masak di rumah setiap hari antara 100 sampai 200 bungkus atau 100 sampai 200 kotak setiap hari. Berangkat nanti jam-jam 8, pulang jam-jam 11. Itu beliau di pagi. Nanti beliau di sore jam-jam 3 atau jam 4 setelah asar sampai jam 8 jam 9 malam. Yang dikasih makan hanya orang gila, yang tidak gila tidak dikasih. 200, 150, 100 bungkus setiap hari. Mau lebaran nggak lebaran, mau corona nggak corona, kemarin jalan terus. Beliau, Wallahu a'lam. Ketika saya tanya, ayah, apa maksud tujuan ayah? Mana tahu di antara 200 orang gila itu adalah wali majid. Dan setiap orang gila yang saya kasih makan, yang saya kasih nasi bungkus, nasi kotak, nasi apa namanya, saya minta 3 doa sama dia. Pak, tolong doakan saya sehat iman. Pak, tolong doakan saya panjang umur. Pak, tolong doakan saya mati husnul khotimah. Kita tidak tahu di antara 200 orang itu entah siapa yang doain. Masya Allah. Imam Syafi'i sendiri juga dulu dia dibilang orang gila. Sampai kata Imam Syafi'i, seandainya saya dibilang orang Rafidhah karena kecintaan kepada Nabi, lalu kayak mirip-mirip dengan orang gila, biarlah saya dibilang Rafidhah, dibilang Syiah. Walaupun di dalam pemahaman akidah ada akidah Syiah namanya Syiah Rafidhah, itu juga tidak dibenarkan. Karena Syiah Rafidhah itu Syiah yang memang mengatakan atau meyakini Nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad, tetapi Ali bin Abi Thalib. Begitu. Ali bin Abi Thalib. Allah Akbar. Dan memang mereka pecinta Ahlul Bait. Ahlul Bait itu ya keturunan Ali dan seterusnya. Allah Akbar. Kita tidak sampai kita sejauh itu. Ini sekedar menceritakan saja. Oke? Insyaallah siap-siap kalau Bapak Ibu kedepannya akan mendengarkan ceramahnya orang gila. Insyaallah ya. Tapi kalau gila kayaknya tidak sampai selesai itu kuliahnya kan. Kalau gila dan sampai 7 gelar 8 gelar itu kayaknya nggak selesai. Yang sehat aja kadang 1 gelar aja nggak dapat kan itu. 7 tahun sudah mau Shadaqahul Azim dipanggil kampus. Di kau ini nak selesai tak nih sarjana? Ayolah, diselesaikan akhirnya. Bukan selesai, diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan nanti nama kampus jelek. Artinya diselesaikan. Tidak DO. Kalau DO kan karena nggak mau diselesaikan. Mahasiswa itu Bapak Ibu kalau sudah 7 tahun ditanya itu, kamu mau diselesaikan atau mau selesai? Kan itu. Kalau mau selesai, DO lah. Kalau mau diselesaikan, insya Allah sarjana juga.
dibantu dengan berbagai macam kemudahan. Kalau uangnya yang nunggak, pokoknya selesaikan dulu, ngutang sama siapa, pokoknya dibayar kan gitu. Atau ada perjanjian dan sebagainya, pokoknya selesai. Banyak itu mahasiswa kita di UIN itu semester 14 gitu kan, diselesaikan dari berbagai macam jurusan. Nah kalau selesai kalau azim demo. Akhirnya dia nggak dapat sarjana. Seperti itu ya. Oke. Kita akan mengaji ilmu tauhid Bapak Ibu. Ilmu tauhid itu ilmu dasar. 13 tahun Nabi Muhammad di kota Mekah yang didakwah apa? Tahu? Tauhid, ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu kalam atau apa namanya. Di dalam dunia akademik bermacam-macam namanya. Tapi intinya adalah itu. Seperti itu ya. Jadi rukun Islam itu 5. Yang pertama apa? Syahadat. Berarti menunjukkan belajar tauhid itu seharusnya lebih duluan daripada belajar fikih. Tapi fakta realitanya kita belajar fikih tak pernah belajar tauhid. Lalu akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Saya sudah sholat tapi kok susah terus hidupnya dan sebagainya. Itu akibat orang yang nggak bertauhid. Kalau orang yang bertauhid, yang penting ibadah, yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting zakat, yang penting haji. Masalah kaya nggak kaya, bahagia nggak bahagia, sukses nggak sukses, bukan urusan kita. Karena memang itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Ya sudah, kita bertauhid, kita untuk beribadah. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa riwayat hadis yang lain, orang di surga nanti banyak yang menyesal. Kenapa? Ketika ibadahnya di dunia diganjar oleh Allah. Kalau kita tahu bahwa ibadah-ibadah yang di dunia itu dilakukan tidak diganjar, ternyata di akhirat nanti di surga ganjarannya sangat luar biasa, maka mereka meminta seluruh ibadah di dalam dunia nggak usah ada yang dikontankan atau yang dibalas di dunia, biar di akhirat semua. Memang seperti itu. Tapi kebanyakan kita kan kayak gitu, justru minta dunia. Sholatnya 2 rakaat, doanya setengah jam. Minta apa? Dunia. Ya kan itu. Allah bisa. Ya itu wajar ya kita. Tapi kalau saya lakukan seperti itu, Pak Ustaz, apakah berhenti saya mendoanya yang setengah jam tersebut? Ya enggak. Biarlah doa. Masih mending mintanya tetap sama Allah. Sholatnya 2 rakaat, doanya setengah jam, masih mending mintanya sama Allah daripada enggak sholat, mintanya sama dukun kan itu, penglaris, ya kan? Ya kan? Apalagi mahabbah, pelet, macam-macam lah itu cerita-cerita orang dukun, para orang sebagainya. Na'udzubillah, itu syirik. Orang yang mendatangi dukun tidak akan diterima ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Kalau ternyata di dalam 40 hari 40 malam itu dia mati dan belum bertobat, maka matinya dalam keadaan kafir, musyrik. Oke. Kita akan membahas kitab Sifat 20 Bapak Ibu, yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Uqail bin Yahya. Kalau sudah Habib berarti cucu Rasulullah. Kalau sudah Habib berarti zuriat Rasul. Kalau sudah zuriat Rasul, insya Allah darah Nabi ngalir di dalam badannya. Kalau sudah ngalir darah Nabi di dalamnya, insya Allah isinya kebenaran. Artinya dia dapat dari ayahnya sampai ke Ali bin Abi Thalib, lalu ke Nabi Muhammad. Kira-kira kalau kayak gitu bakalan sesat nggak? Insya Allah tidak, Bapak. Itu namanya bersanad ilmunya. Bersanad dari ayahnya sampai ke Rasulullah. Dan itu adalah hadis, insya Allah. Nah, ya, di sini ada hadis, tidak jaga di sini. Syarif ya. Syarif Sayyid. Kalau di Riau ini kita dikenal dengan Syarif sama Sayyid. Kalau Syarif itu dari keturunan Hasan. Kalau Sayyid itu dari keturunan Husain. Seperti itu. Apakah setiap syarif dan syarif itu bisa jadi habib?
Bisa, tapi tidak semuanya. Dalam tradisi orang Hadramaut Tarim Yaman disebut dengan Habib itu kalau zuriat Nabi itu paham dengan ilmu agama dan ahli agama dan ulama. Jadi kalau cucu Nabi itu, keturunan Nabi itu adalah ulama, maka dia bisa mendapatkan gelar Habib. Kalau tidak, maka dia sekedar Sayyid atau Syarif. Nanti Sayyid dan Syarif ini punya marga-marga atau suku-suku. Ada yang Asagab, ada yang Al-Idrus, kan gitu kan? Ada yang apa lagi misalnya? Banyak dah. Al-Jubri, Al-Kaf, macam-macam. Banyak itu marga-marganya atau suku-sukunya dalam bahasa kita. Itu nama kitabnya Sifat 20 dikarang oleh Habib Osman bin Abdullah bin Uqail bin Yahya. Masih orang Indonesia Bapak Ibu. Orang Indonesia yang belajar dan juriat Rasul, seorang Habib yang belajar kepada guru kita juga sampai ke atas nanti. Gurunya para ulama-ulama di Indonesia itu ada yang orang Minang itu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itulah bahasanya. Saya namanya kurang hafal saya. Juga ada ulama kita yang dari Jawa misalnya Nawawi Al-Bantani, Abdul Somad Al-Palembani, Arsyad Al-Banjari dan sebagainya. Sementara kalau untuk Islamnya masuk ke Indonesia secara umum diawali dari Aceh, lalu berujung daerah Jawa yang kita kenal dengan istilah Wali Songo dan sebagainya. Dan Islam masuk di Indonesia yang pertama kali itu di daerah Tapak di Tengah Sibolga, Barus. Di sana ada makam masih sahabat Rasulullah kalau tidak salah. Bapak Ibu boleh silakan diziarah ke Tapak di Tengah, ke Barus sana. Ada makam di sana masih sahabat atau apalah, saya juga belum pernah ke sana. Tapi boleh nanti kalau Ibu mau ke sana silakan. Oke, nama kitabnya Sifat 20. Kalau kami dulu di Pondok Pesantren Mustafawiyah, satu pesantren dengan Pak Imam, satu pesantren dengan Ustadz Sakban yang dulu pernah mengabdi di sini bertahun-tahun, lalu sekarang dia sudah sukses. Nah itu di antara kitab yang kami kaji itulah kitab beliau ini, Sifat 20, kitab tauhid yang paling tipis dan mudah diajarkan dan mudah dipahami, insyaallah. Teman-teman Allah, sebelum kita ke sana lagi, Islam di Indonesia ini adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Orang-orang yang mengikut Rasulullah dan orang-orang yang mengikut para sahabat dan ikutin para ulama, itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Di dalam ahli sunnah wal jamaah Bapak Ibu, dan mayoritas Islam dunia adalah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah itu adalah tauhidnya belajar sifat 20. Kalau ada pengajian yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tetapi dia tidak belajar sifat 20, bisa dipastikan bahwa itu bukan ahli sunnah wal jamaah, cuman ngaku ahli sunnah wal jamaah. Gitu artinya. Dari awalnya dulu ahli sunnah wal jamaah itu hadir dan ada yang namanya kajian tauhidnya ada dengan sifat 20. Diawali dari Imam At-Tahawi dengan kitabnya At-Tahawiyah. Kemudian Imam Abu Hasan, baru Imam Asy'ari. Jadi tiga ulama inilah yang masih kategori ulama salaf. Jadi Imam Tahawiyah itu ulama salaf, Imam Hasan adalah ulama salaf, Asy'ari juga ulama salaf. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah yang belajar sifat 20 adalah pengikut salaf. Pengikut salaf namanya kita sebut dengan salafi. Jadi yang salafi itu kita. Orang-orang yang ngaku salafi
Dia tidak ikut salafi. Akidahnya itu adalah yang dicetuskan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu adalah abad ke-5 ke-6. Abad ke-5 ke-6 itu tidak salaf. Salaf itu abad ke-3 ke bawah. 300 ke bawah itulah ulama salaf. 300 ke atas bukan ulama salaf. Jadi yang sebenarnya salafi itu kita. Jadi kalau kita dibilang salafi, Pak, baru memang kita orang salafi. Dan dari dulu pesantren kami di Mustafawiyah itu namanya pesantren salafiyah. Lalu ada orang yang sekarang ngaku-ngaku salafi. Untuk apa? Menjebak kita ya supaya kita ikut dia. Yang pada dasarnya di Timur Tengah mereka tidak dikenal salafi, tapi Wahabi. Masuk ke Indonesia, termasuk ke Riau, bukan baru. Mereka nggak mau dibilang Wahabi. Saya salafi, manhajnya salaf, tapi mereka tidak ikut salaf. Kalau mereka ikut salafi, ikut ulama-ulama salaf, seharusnya mereka belajar akidahnya sifat 20. Jadi kita yang sudah belajar sifat 20, bermazhab Syafi'i, bermazhab Hambali, bermazhab Maliki, bermazhab Hanafi, sudah, nggak usah keluar dari situ. Ciri-ciri orang Wahabi itu tidak bermazhab. Yang kedua, belajar akidahnya tidak sifat 20, maka itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ciri-cirinya belajar sifat 20. Titik. Begitulah dari sononya dulu. Dan itu bisa dicek. Tanyalah pada ulama-ulama yang. Ya kalau di Pekanbaru cek tanya sama Ustaz guru kondang kita, misalnya Profesor Nusama, kan itu. Dan guru-guru kita, ulama-ulama yang lain. Ini bisa dicek sebagainya. Insyaallah. Nah, ya. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah sifat 20. Selain Asy'ariyah pada dasarnya tidak dikategorikan ahli sunnah wal jamaah. Apalagi sampai mengatakan Allah di langit, ya Allah punya tangan dan sebagainya, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Nanti di sini kita kaji apa dalil-dalilnya dan seperti apa, Karena kalau Allah punya tangan, tidak ada tangan kecuali tangan makhluk. Tidak mungkin, kan? Jadi ada hal-hal yang perlu dijelaskan insyaallah. Oke, cukup ya. Sekedar prolog dan mukadimah. Itu mari kita bacakan Ummul Quran untuk Habib Usman, terus sampai ke gurunya sampai ke Rasulullah SAW, sampai ke Jibril, sampai ke Allah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitabnya tadi sudah saya share ke pengurus. Nanti pengurus boleh di-share di grup ya. Kitabnya berbahasa Arab gundul. Tapi bahasa Arabnya itu bisa berlari karena dia atlet. Paham ya, Bu? Arab gundul tapi Melayu. Namanya bahasa lainnya Arab Jawi. Bahasa biasanya kita kalau di sekolah Arab Melayu. Paham ya? Cuman orang Melayu, kalau bukan orang Melayu kadang sulit memahami kitab ini. Kecuali memang sudah belajar. Kalau saya, karena memang saya orang Melayu, ya tentu membaca kitab ini tidak, ya insya Allah tidak akan keliru. Karena memang bahasanya nanti agak lucu-lucu. Oke, kita masuk ke kitab saja, nanti baru dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan, seru sekalian alam dengan pujiannya yang melengkapi akan sekalian nikmatnya, lagi menarik akan kelebihannya, pemberiannya. Artinya apa itu? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan semua nikmat yang sangat amat banyak, tak terhitung. Bahasa Indonesianya seperti itu. Tapi kita paham ya yang saya baca tadi. Salawat yang akmal, salawat yang sempurna dan beserta sejahtera. Maksudnya selawat dan salam, biasanya kayak gitu ya. Atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Penghulu itu bahasa kitanya, bahasa Arabnya Sayyidina.
Jadi biasanya selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah bahasa itu Sayyidina. Dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Makanya kadang Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Kan gitu kan? Ada ujungnya. Artinya selawat dan salam kepada sahabat dan seluruh umatnya, keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali, itu keluarga, wa sahbihi, itu berkata sahbihi berarti sahabat-sahabatnya. Itu harus. Kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang berselawat kepadaku dan tidak berselawat kepada keluargaku, maka seperti perumpamaan kitanya seperti orang makan tak pakai sambal, nasi doang. Gimana? Hambar, kurang enak. Makanya kalau kita berselawat Bapak Ibu, tetaplah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, berarti keluarga. Nanti ada lagi hadis Rasulullah. Kalau kamu hanya berselawat tidak bersalam, sama dengan tadi. Kalau kamu hanya berselawat tidak bersalam, maka sama dengan makan tanpa pakai sambal. Makanya kalau kita berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasul. Atau kita gabung, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Kalau tidak, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, assalamu alayka ya Rasul. Kalau kita gabung, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Selawat yang paling lengkap itu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang paling sempurna menurut Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar An-Nawawi disebutkan bahwa selawat yang paling sempurna itu seperti itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pakai wa barik supaya kita mendapatkan berkah insyaallah. Wa ba'du, dan setelah itu kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam. Jadi nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Ketika kita sekarang Bapak Ibu kita sudah beragama Islam, itulah nikmat yang paling besar. Makanya ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, disambut oleh orang Madinah. Ini intinya. Wajib syukuru. Wajib kamu bersyukur kepada Allah karena Nabi sekarang sudah sama kamu. Jadi adanya Nabi itu nikmat yang besar. Karena kita nggak ketemu dengan Nabi, agamanya Islam. Ketika kita sekarang menjadi orang Islam, maka itu nikmat yang sangat amat besar. Ada ulama tasawuf. Ketika dia berdoa, bukan berdoa, ya Allah, masukkan aku ke surga, ya Allah, ampuni, tidak. Ampuni dosa, tidak. Tapi ya Allah, terima kasih engkau sudah memberi aku nikmat Islam. Kuatkanlah Islam di dalam hatiku, di dalam jiwaku. Hidupkan aku dalam Islam, matikan dalam keadaan Islam. Di Al-Quran kan hidup. Mana? Wala yamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali kita membawa Islam. Yang sering kita baca setelah sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu bisa dimaknai seperti itu. Jadi nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam. Dan nikmat iman. Yang pertama nikmat Islam, yang kedua nikmat iman. Ada Bapak Ibu orang yang Islam tapi tidak beriman. Ada enggak? Islam KTP kata orang. Jadi nikmat yang tertinggi itu Islam dan iman.
Dua-duanya itu ya. Selamat daripada sekalian api neraka. Dengan iman dan Islam itulah kita akan selamat dari api neraka. Lewat ini. Sebab keduanya itulah dijadikannya oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab masuk surga. Karena Islam dan iman itulah orang akan masuk surga. Makanya ada istilah Bapak Ibu. Orang Islam brengsek-brengseknya orang Islam nanti akan masuk surga. Maka untung Bapak Ibu jadi orang Islam. Walaupun bajingan tengil akan masuk surga. Tapi syaratnya singgah dulu ke neraka. Tapi orang kafir, orang yang tidak Islam, sebaik apapun Anda orang kafir, kalau tidak Islam, selama-lamanya di neraka. Maka orang-orang kafir sadarilah Anda, masuklah Islam. Insya Allah jaminan surga, walaupun kalian brengsek nanti, insya Allah. Jadi iman dan Islam ini jaminan masuk surga, kan itu? Dengan kekal di dalamnya, di surga itu masuk kekal dalamnya dan akan selamat dari api neraka. Dengan membuat taat pada Allah, tentu kalau kita kepingin masuk surga, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Apa itu Islam dipelajari, apa itu iman dipelajari, tuntutan Islam dan iman dilakukan, maka akan terbebas dari neraka dan akan masuk ke dalam surga. Maka wajiblah atas setiap-tiap mukallaf yakni akil balik bahwa dia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini. Demikian pula sekalian rukun iman sebagaimana akan disebut di bawah ini juga yang boleh memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amal-amalan keduanya yang terhenti makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut. Artinya apa? Rukun Islam ada sana syahadat, sholat, puasa, zakat, amalkan. Lalu ada rukun iman, iman kepada Allah dan seterusnya sampai iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, diamalkan. Maka itu mesti tahu dan mesti dipelajari. Musim corona kemarin Bapak Ibu, banyak orang yang tidak beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itulah ujian iman. Banyak orang dia lebih kepada beriman kepada corona, beriman kepada HP, beriman kepada berita. Saya termasuk orang ketika corona kemarin, termasuk orang yang sangat benci dengan berita-berita corona. Karena itu melemahkan iman. Yakinkah saya dengan corona? Yakin. Ada. Setiap yang sudah disebut pasti ada. Ya, ada. Mematikan. Nah, ini yang perlu kita apakan kan itu. Yang perlu kita katakanlah ya analisa atau apa. Dan masih banyak dokter-dokter baik yang membuka itu semuanya. Kan itu. Walaupun penuh dengan prahara dan sebagainya. Artinya corona itu ada. Dan itu mematikan. Bisa mematikan seperti yang diberitakan? Enggak. Yang ada dikoronakan. Sekarang kan sudah tak ada lagi kita corona kan? Nah, bolehlah dilangsungkan begini, didengar orang, karena sudah selesai kita corona. Kalau kemarin nggak berani saya ngomong ini. Nah, kenapa? Bisa dijemput dan jadi rumah kan? Iya, Masya Allah. Karena kita melawan dunia. Ini kan ujian keimanan kan? Ujian keimanan. Sampai kemarin saya kan rumah saya kan dekat masjid juga. Tidak ada, saya tetap sholat di masjid. Kalaupun mati di masjid, cocoklah mati di masjid. Husnul khati. Coba mati di masjid kira-kira mati baik tak? Mati baik tak Bu? Mati baik. Mati dulu Pak. Belum tentu baik.
Walaupun tidak semuanya orang mati di masjid itu mati baik, tapi sebagai ciri-ciri kalau mati di masjid pasti mati baik. Ya kalau kita sholat ke masjid, lalu mati kena corona lecet yang kemarin, bagus lah, mati baik, husnul khotimah. Emangnya kalau di rumah bakalan nggak mati juga, nggak sekarang besok, nggak besok tahun depan. Jadi itu. Walaupun guru-guru kita mengatakan kita nggak sholat ke masjid itu, kita sedang beriman kepada rukun iman yang keenam. Kita lari dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Betul juga ya. Untuk orang awam ikutilah, tapi untuk orang-orang yang sudah cerdas dan apa itu tidak boleh serta-merta seperti itu. Ya. Lanjut, rukun Islam itu 5. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa. Puasa atau zakat? Menurut kita mazhab Syafi'i Bapak Ibu, rukun Islam yang ketiga itu zakat. Alasannya kenapa? Karena begitu maghrib tadi 1 Ramadan, kita sudah boleh bayar zakat. Sudah puasa belum? Belum, puasanya besok, berarti zakat dulu baru puasa. Kan gitu kan? Nah, itu alasannya kenapa zakat dulu baru puasa. Salahkah kalau seandainya puasa dulu baru zakat? Boleh, karena memang waktu membayar zakat itu sampai tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Berarti puasa dulu baru zakat. Maka sama-sama boleh. Duluan zakat boleh, duluan puasa boleh. Itu hanya sekedar urutan. Yang intinya 5-5-nya harus ada. Kalau kurang dari yang 5, nah ini ada kesesatan dulu. Sukses walaupun Islamnya. Ya. Adapun pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat. Jadi ilmu yang harus kita tahu itu Bapak Ibu adalah ilmu tentang syahadat. Yaitulah yang dikata ilmu usul din. Ilmu syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut dengan ilmu usuluddin, disebut dengan ilmu tauhid, disebut dengan ilmu akidah, disebut dengan ilmu kalam dan sebagainya. Kita ngaji tarekat, tarekat apapun, semakin tinggi kaji tarekat seseorang, mentoknya cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Atau dipendekkan la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau ada pengajian tentang tarekat, karena sesungguhnya kita sedang memahami dan mengaplikasikan serta mendalami makna la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Jadi kalau ada orang yang benci dengan ajaran tarekat, berarti dia benci dengan kalimat la ilaha illallah Rasulullah, berarti dia musyrik. Hati-hati. Berarti dia bisa kafir. Walaupun dia ustaz, walaupun dia tamatan Mekah, hati-hati. Kalau dia benci dengan tarekat, karena tarekat itu intinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba tarekat apa Pak? Hampir seluruh tarekat zikirnya adalah la ilaha. Rasul katakan abdul zikri la ilaha. Tidak ada zikir yang paling abdul kecuali la ilaha illallah. Kenapa orang-orang tarekat itu kok berzikir sampai ribuan jutaan itu berzikir la ilaha illallah, la ilaha, dengan harapan lidahnya terbiasa mengucapkan itu, lalu begitu nanti malaikat maut datang menjemput, dia bisa mengucapkan la ilaha. Maka akhir kami la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah walaupun dosanya sebanyak apapun, masuk surga tanpa hisab. Pertanyaannya, tarekat sesat enggak? Tarekat bagus enggak? Begitu. Jadi kalau ada orang benci dengan kajian tarekat, walaupun ada juga kadang-kadang tarekat itu yang mengalami penyelewengan. Makanya sebelum Bapak Ibu masuk tarekat diselidiki dulu. Jangan sampai nanti ternyata itu ada penyelewengan. Masuk tarekat ternyata supaya bisa terbang. Ini ada penyelewengan itu. Masuk tarekat
supaya tahan bacok. Ini penyelewengan itu aku. Oh, masuk tarekat, bisa ngobatin orang. Ini tidak betul. Walaupun banyak tarekat yang seperti itu, tapi bukan jadi tujuan. Begitu ya? Dia dengan sendirinya Allah kasih ilmu, namanya ilmu laduni, namanya karomah, ma'unah dan sebagainya. Pak Ustaz, Bu ya, Tuan Guru ya, anak saya sakit demam dibawa ke rumah sakit, nggak tahu penyakitnya, di ronsen nggak ada, tolong bantu doakan. Ambil air putih, Bismillahirrahmanirrahim, dikasih minum, sehat. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar cerita-cerita itu dulu? Gitu. Namanya karomah. Kalau di zaman Nabi namanya mukjizat. Kalau di zaman sekarang namanya karomah atau ma'unah. Oke. Dan ilmu tauhid. Jadi ilmu syahadat itu, 2 kalimat syahadat itu disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Dan inilah yang dikehendaki sebutannya dalam kitab ini. Artinya kita ngaji kitab ini cuma ngaji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Kita nggak akan ngaji sholat, nggak akan ngaji puasa, zakat dan sebagainya, karena bukan di sini. Bermula wajib tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhannya Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib dan sifat yang mustahil, sifat yang harus. Demikian pula yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang jaiz bagi Rasul akan disebutkan nanti penjelasannya. Jadi artinya ketika kita belajar sifat 20 ini, ketika kita belajar tauhid, ketika kita belajar akidah, kita belajar usuluddin, ketika kita belajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, kita sedang belajar sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah, sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, sifat yang harus atau yang jaiz bagi Rasul. Yang sering kita sebut dengan istilah sifat 20. Tetapi nanti kalau dihitung semuanya namanya aqaid 50. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 40. 4 sifat yang wajib bagi Nabi, 4 sifat yang mustahil bagi Nabi, 8. 48. 1 sifat yang jaiz bagi Allah, 1 sifat yang jaiz bagi Nabi dan Rasul, 2. 50 yaitu dengan aqaid 50 atau akidah 50. Tapi dengan sendirinya ketika kita belajar sifat 20 ini saja, nanti akan secara seluruh include menjadi 50 walaupun tidak disebutkan 50. Jadi sebenarnya kita Bapak Ibu belajar tauhid ini belajar rukun Islam. Ya, belajar Islam, belajar syahadat. Selama ini kita kalau sholat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sekedar mengucapkan saja atau gimana? Kalau sudah mengucapkan saja mah murumbeo bisa. Enggak. Yang perlu itu zuk, rasa dalam mengucapkan, memaknai dalam mengucapkan itu. Katanya kita ini sholatnya sholat mengigau. Sholat kita ini sholat setoran hafalan. Ya enggak? Sebenarnya kan sholat itu kalau bahasanya kan kita sedang ngomong sama Allah kan. Kalau kita nggak ngerti apa yang kita sampaikan itu namanya setoran itu, mengigau namanya. Makanya ketika kita sholat biarlah pelan, tapi memang kita sedang berbicara kepada Allah. Allahu Akbar dalam hati dan jiwa pikiran kita. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Dunia dan alam semesta sangat amat kecil. Kalau kita ketemu dengan orang yang besar, takut nggak dari? Takut kan? Maka wujudkan, begitu kita takbir, wujudkan kita takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, maka kita tidak akan berkonsentrasi kecuali hanya kepada Allah.
Itulah makna khusyuk itu. Lalu kita mengucapkan inna sholati, kan ini antaranya kan? Bacaan panjangnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajahku, kita sedang berdialog kepada Allah. Sampai pada akhirnya nanti tahiyat akhir asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini kalau biasa diajarkan dulu. Jadi begitu Allah ini jadinya naik. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita tengok jari kita naik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun dikit. Karena Nabi itu di bawahnya Allah, gitu salah ya. Di bawah itu bukan berarti ini Allah di bawah, itu enggak gitu. Pemaknanya gitu ya. Karena memang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah dulu, baru asyhadu berarti satu. Oke. Seperti itu. Sehingga betul-betul nikmat. Salat 2 rakaat itu nikmat. Makanya wajar kalau Allah katakan qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu beruntung. Yang bagaimana? Salatnya khasyi'un, yang khusyuk. Kalau kita enggak khusyuk, enggak beruntung Bapak Ibu. Cara salat khusyuk enggak ada jalannya kecuali dia mendalami ilmu yakinlah Bapak Ibu, sampai mati nanti kita Bapak Ibu, kita tidak akan mendapatkan salat khusyuk kalau kita enggak dalam, kalau kita tidak paham ilmu tauhidnya nih. Maka salat Bapak Ibu, salat kita akan kayak gini aja. Habis. Udah. Akan kayak gini aja. Maka enggak nikmat salat itu. Ibadah yang paling nikmat itu salat Bapak. Sampai kalau pas cerita Isra Mi'raj, salat itu Isra Mi'rajnya orang beriman. Kan begitu. Salat itu Isra Mi'rajnya orang beriman. Kata Rasul, kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi, orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling dekat kepadaku kata Allah adalah orang pada waktu salat. Kapan? Pada waktu sujud. Makanya kita kadang-kadang di dalam hadis juga disebutkan, di dalam kitab-kitab fikih, sujud terakhir sebelum tahiyat akhir setiap kita sholat, setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, disuruh berdoa kita. Karena disitulah kita dekat dengan Allah. Kira-kira kalau dekat dengan Allah, Allah di langit atau di situ? Allah di langit atau di situ? Hah? Di situ artinya kan? Berarti betul nggak orang yang mengatakan bahwa Allah di langit? Enggak. Jadi Allah nggak di langit. Di situ juga nggak di situ. Nanti kajian ini, karena Allah itu tidak bertempat. Yang punya tempat itu adalah makhluk. Allah itu khaliq, tidak punya tempat. Allah di mana-mana, bukan berarti banyak. Kemana saja, karena Allah itu meliputi seluruh makhluk dan hambanya. Nanti akan kita lihat. Insyaallah. Habis. Sedikit lagi ya. Adapun ilmu pengetahuan lainnya rukun Islam yaitu yang dikata dengan ilmu fikih. Jadi sholat, puasa, zakat, haji disebut dengan ilmu fikih. Katakan itu. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya. Seumpama sembahyang, kita harus tahu ilmu sembahyang, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Kenapa? Ini ada dalam ungkapan para ulama dalam kitab Zubair. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, a'malu mardudun wala la tuqbal. Disebutkan setiap amal yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya, ibadahnya ditolak. Maka kita harus belajar sholat, kita harus belajar puasa, belajar zakat, belajar haji menurut ilmu fikih. Kalau nggak
pakai ilmu ditolak. Tapi lebih ditolak kalau dia nggak bertauhid. Udah tahu dia sholat, puasa, zakat, tapi dia nggak tahu siapa yang disembah. Maka ada istilah, kenapa kita belajar ilmu tauhid dulu baru belajar fikih? Karena seyogyanya kita tahu siapa yang kita sembah, baru kita belajar bagaimana cara menyembah. Kita tahu siapa Tuhan kita, baru kita akan menjadi bertuhan. Kita tahu siapa Allah, baru kita sembah Allah. Insya Allah nanti pada pertemuan kita berikutnya. Amin. Ya Rabbal. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.